Sehingga pagi ini Tuhan, dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus dan ingin menyembah Engkau, kami datang untuk sujud di hadapan-Mu. Kami tahu kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Oleh sebab itu, dengan kesadaran penuh, dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, pagi ini kami datang ke tempat ini. Kami rindu bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami percaya sementara pujian penyembahan dinaikkan, sementara firman Tuhan ditabur, kami percaya pada saat itu juga Roh Tuhan akan melawat kami dan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Kami tahu ibadah kami ini diadakan pagi ini bukan hanya sekedar menarik Tuhan, tapi ibadah ini menarik karena ada Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, dan karena Tuhan yang dipuji dan ditinggikan di tengah-tengah kami. Itu sebabnya benarlah firman-Mu berkata, semakin Engkau ditinggikan, semakin Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepada Engkau. Bertatalah ya Roh Kudus, bekerjalah dengan sepuas-puasnya, dengan sebebas-bebasnya. Kami mendedikasikannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap beribadah, mari bersama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, kami tetap memilih Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jalan segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia berdamai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
Haleluya, Tuhan yang hidup di dalam kita, amin. Karena Tuhan ada di dalam kita, kita semua di tempat ini lebih daripada pemenang. Tepuk tangan Tuhan. keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian kata firman. Mari kita bersyukur dan kita bawa persembahan kita sebelum memberikannya. Kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah Bapa, Engkaulah pemilik kehidupan ini, segala yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan diri kami masing-masing Tuhan adalah milik Tuhan. Dan apa yang ada di dalam kehidupan kami itu juga semuanya berasal daripada-Mu. Kami sungguh amat bersyukur ya Bapa, bahwa kami boleh ada di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, juga karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat kepada-Mu melalui ibadah pagi hari ini. Namun sebelumnya kami juga mau bersyukur atas sebuah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, dengan memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau kuduskan Tuhan, agar persembahan yang boleh kami berikan ini Tuhan boleh menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan lewat pelayanan Siloam Ministry tempat ini. Kau berkati berlimpah bagi tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan, agar mereka memberikan dengan penuh syukur dan sukacita, dan hidup mereka juga boleh menjadi kesaksian di luar sana Tuhan, bahwa Tuhan begitu amat baik yang telah membela hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah kami, doa kami Bapa, syukur kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan pada pagi hari ini ada 2 kantong yang akan diadakan. Satu kantong khusus untuk diakonia yang akan diberikan secara tunai. Namun demikian, kita juga dapat memberikan persembahan kita melalui transfer, yaitu ke rekening Siloam Ministry BCA 7615567 051 atas nama Bapak Alto Yudano Tobi. Terima kasih untuk setiap campuran yang ibu-ibu boleh berikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan diadakan, kami mohon perhatian untuk beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu diakonia Siloam Ministry di tahun 2024 ini kita akan menjadi orang tua asuh, dan taburan itu dapat ditransfer ke rekening Siloam Ministry BCA 76155670051 atas nama Bapak Alto Yudano Tobi, dan mohon untuk kita mencantumkan angka 5 di akhir jumlah yang akan ditransfer. Lalu taburan secara tunai itu dapat diberikan juga melalui kantong persembahan yang akan diadakan pada minggu keempat setiap bulannya. Dan taburan untuk bulan Februari 2024 ini kami menunggu sampai dengan tanggal 29 Februari 2024. Info lebih lanjutnya dapat menghubungi hotline di 0812 1399 8940. Tuhan memberkati persembahan kita. Nah, berikut adalah profil dari penerima beasiswa melalui diakonia di Siloam Ministry, yaitu ada 6 orang anak puji Tuhan, ada penambahan 2 pada bulan ini, yaitu Zevanya Leona Yoma de Freitas 16 tahun kelas 2 SMP di swasta Katolik di Tulung Agung, Jawa Timur. Lalu Ludia Christine Wayo 18 tahun kelas 2 SMA Katolik Santo Thomas Aquino di Tulung Agung, Jawa Timur. Lalu Juan Rijavi Yotsa 13 tahun kelas 2 SMP Negeri 2 Reto Tanan Tulung Agung, Jawa Timur. Sofia Honesti Gulo 17 tahun kelas 2 SMA Katolik Santo Thomas Aquino Tulung Agung, Jawa Timur. Dan yang baru, penambahan yang baru yaitu Piona 16 tahun kelas 2 SMA swasta Katolik Tulung Agung, Jawa Timur. Dan Christine Claudia Switela 17 tahun kelas 2 SMA Katolik Santa Tulung Agung, Jawa Timur. Demikian kiranya kita boleh memberkati anak-anak tersebut. Mereka meneruskan pendidikannya dan menjadi berkat hidup mereka juga. Ibu-ibu yang rindu untuk memberkati dengan pemberian konsumsi untuk ibadah atau juga Timotius, kami sangat membuka pintu buat hati ibu-ibu untuk memberkati
ibadah maupun di potensi ini, dan dapat menghubungi Ibu Vita. Terima kasih juga untuk seorang ibu yang telah menyediakan konsumsi untuk ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, pengumuman tentang kegiatan ibadah maupun kegiatan pemuritan di baik kaum bapak, kaum wanita, anak-anak dapat kita ikuti melalui media sosial yang dapat kita follow, yaitu melalui hotline 0812 13 99 89 40 maupun di Instagramnya Siloam Ministry maupun di Timotius Siloam, dan juga di Facebook serta TikTok. Demikian, mohon untuk mengikutinya. Terima kasih teman-teman pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dengan doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang sangat baik ya Tuhan, yang telah menyertai kami sampai saat ini ya Tuhan. Tak terhitung ya Tuhan Yesus segala perbuatan-Mu ya Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik. Kalau kami juga ya Tuhan percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memberkati ya Tuhan setiap orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan, yang menaruh percayanya kepadamu ya Bapa. Kami mengimani janji itu ya Tuhan, asal kami tetap setia ya Tuhan dan berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, tolong kuduskan kami Tuhan saat ini ya Bapa. Kami memanjatkan doa-doa kami ya Tuhan, pokok-pokok doa kami ya Tuhan yang kami aturkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan untuk Siloam Ministry ini ya Bapa. Kalau wadah ini ya Tuhan Kau berikan pada kami untuk bersekutu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh mencari wajah tempat ini Tuhan, mendewasakan rohani kami ya Tuhan semakin lagi ya Bapa. Dan kami juga memiliki hati yang haus untuk mencari Engkau ya Tuhan lewat wadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala kami ya Bapa yang membimbing kami selama ini ya Bapa. Engkau yang berkati pelayanan beliau ya Tuhan, Pastor Marta ya Tuhan, dan Engkau juga yang semakin terus ya Tuhan mengurapi seluruh pelayanannya ya Bapa, kehidupannya ya Bapa. Biar banyak ya Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan lewat pelayanannya ya Tuhan. Kesehatan ya Tuhan menjadi bagian ya Tuhan dalam hidupnya ya Tuhan. Juga ya Tuhan berkat melimpah atas kehidupannya ya Bapa, atas keluarganya ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan khusus juga buat Oma ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kesehatannya ya Tuhan Yesus. Mari Bapa pulihkan ya Tuhan segala kelemahan tubuhnya ya Bapa. Dia boleh kuat ya Tuhan, dan dia boleh terus mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Berkati juga Pak Alto ya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati usahanya ya Tuhan semakin maju ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini ya Tuhan, untuk Ibu Fani yang akan melayani kami Tuhan pagi hari ini Bapa. Engkau semakin-makin ya Tuhan, tambah-tambahkan pengetahuan yang baru pada beliau ya Tuhan, sehingga beliau juga boleh ya Tuhan membagikannya kepada kami Tuhan, dan kami boleh dengar-dengaran ya Tuhan Yesus. Kemanapun ya Tuhan Ibu Fani melangkah ya Tuhan, pasukan malaikat-Mu ya Tuhan yang menjaganya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh program yang sedang dijalani Tuhan oleh Siloam Ministry ya Tuhan Yesus, terlebih ya Tuhan program diakonia ya Tuhan. Saat ini kami membantu ya Tuhan Yesus anak-anak asuh ya Tuhan yang di Munut sana ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami miliki terus ya Tuhan hati untuk berbagi ya Bapa, karena Engkau sudah begitu baik ya Tuhan memberkati kami. Biarlah kami juga mengulurkan tangan kami Tuhan untuk berbagi berkat kepada mereka ya Bapa. Biarlah ya Tuhan penyertaan Tuhan buat anak-anak asuh ini ya Tuhan Yesus menjadi nyata ya Tuhan. Mereka boleh menikmati kasih-Mu Tuhan lewat program diakonia ini ya Bapa. Orang dunia ya Tuhan Yesus boleh mungkin menyatakan mereka itu anak-anak terbuang mungkin Tuhan. Mungkin mereka menganggap anak-anak yang terhilang atau tertolak ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, mereka begitu berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya mereka adalah biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ya Bapa. Kami mengasihi bangsa Indonesia Tuhan, kami mau memberkati bangsa Indonesia ya Bapa, dan Engkau juga memberkati ya Tuhan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih kalau kemarin kami sudah menjalani pemilu ya Tuhan yang
kami boleh ya Tuhan memilih pemimpin kami ya Tuhan. Bapa, kami juga dengar kabar-kabar ya Tuhan Yesus kalau banyak beberapa kelompok ya Tuhan yang tidak menyetujui hasil pemilu. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau yang memberikan pemimpin yang terbaik buat kami. Engkau sudah memilih kami buat kami ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau beracara ya Tuhan buat pemimpin bangsa kami ya Tuhan yang baru ya Bapa. Dan kami mau sepakat Tuhan, kami mau tolak segala kerusuhan, kami mau tolak segala ketidakcocokan ya Tuhan, kami mau tolak segala bentuk-bentuk separatis ya Tuhan Yesus yang hendak mengadu domba negara ini ya Tuhan. Bapa, kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan, biarlah ada perdamaian, biarlah ada persatuan ya Tuhan Yesus di negara Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami, jiwa tubuh kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan siapa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya mengundang kita kembali untuk bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini berkata di hadapan-Mu bahwa selama kami hidup, kami berjanji kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Karena hidup yang ada pada kami bukan milik kami sendiri. Hidup ini bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau yang sudah menganugerahkannya kepada kami. Karena itu kami mau bawa hidup kami kembali hari ini di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar hidup kami sungguh Tuhan pakai untuk menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kasih-Mu bagi dunia yang terhilang ini, bagi dunia yang sedang kacau balau ini Tuhan, bagi dunia yang sedang membutuhkan Engkau di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami mau duduk diam dengar firman-Mu Tuhan. Hamba percaya Engkau hadir di tengah kami, dan waktu Engkau hadir, Engkau selalu hadir dengan kemuliaan-Mu, Engkau selalu hadir dengan berkat-Mu, Engkau selalu hadir dengan kasih-Mu, Engkau selalu hadir dengan pewahyuan yang baru buat setiap kami. Celikan mata kami, celikan telinga kami Tuhan, biar kami mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan, bukan apa yang ingin kami dengar, tapi biar pesan-Mu sendiri
yang sampai dalam hidup setiap kami dan mengubahkan setiap kami seturut kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Hamba-Mu sangat terbatas, hamba-Mu tidak apa-apanya kalau bukan karena Engkau yang bekerja dan berbicara di tengah kami Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu, tapi Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pagi ini. Kami percaya firman yang disampaikan pagi ini adalah pesan Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan dan kami kembalikan ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk kembali, Ibu. Terima kasih banyak untuk undangannya ya, Pastor Marta, Pastor Aldo. Terima kasih banyak. Senang sekali ketemu lagi dengan ibu-ibu yang luar biasa. Saya itu karena saya follow Instagramnya ya. Jadi kalau lihat pemuritan, tubuh doa ya, Timotian juga ya, ikutin. Saya kagum sama Tuhan. Ya. Saya semakin kagum kenapa? Karena kesetiaan itu mahal. Ya. Betul ya Pak Samanta ya. Kesetiaan itu mahal. Makanya Amsal bilang orang baik banyak didapatkan, tapi orang yang setia susah mendapatkannya. Karena itu bersyukur kalau Siloam Ministry ini Tuhan anugerahkan dengan ibu-ibu ya, bahkan sekarang generasi muda next gen yang setia dimuridkan. Gak gampang loh saudara untuk setia dimuridkan, karena saya juga banyak memuridkan, banyak yang mental ya, karena pemuritan itu bukan jalan yang glamor. Gak banyak orang, apalagi gereja-gereja ya sekarang yang memilih jalan itu, karena itu gak glamor, gak menarik perhatian, mungkin untuk banyak orang gak kelihatan ya. Semuanya terjadi di balik layar. Bersyukur untuk anugerah Tuhan kalau saudara bisa setia dimuridkan. Saya percaya tahun ini juga Tuhan mau pakai ibu-ibu sekalian untuk mulai memuridkan orang-orang. Saya cukup kaget waktu terima undangannya ya. Terima kasih ya Ibu Neti yang setia juga menghubungi saya. Temanya berdampak. Saya kaget karena apa? Karena tahun ini pun di gereja kami, tema tahunan untuk tahun ini adalah fruitful. Fruitful itu berbuah. Berbuah artinya berdampak. Dan di awal tahun, setiap awal tahun, saya selalu minta tuntunan Tuhan. Saya dan tim doa juga mendapatkan pesan yang kuat bahwa memang tahun ini, saudara ya, di tahun ini kita udah nggak bisa main-main lagi. Di tahun ini Tuhan membawa kita next level. Dalam arti ini, kesungguhan kita. Tuhan mau bawa kita next level dalam kita berbuah khususnya. Untuk berbuah itu kan nggak tiba-tiba berbuah ya. Pohon mangga kan nggak tiba-tiba dia berbuah, dia harus berakar dulu, bertumbuh dulu. Dan saya percaya ibu-ibu di sini yang sudah dimuridkan, itu ibu-ibu sudah mengalami berakar, ya, sudah bertumbuh, dan kini saatnya berbuah. Tidak ada pilihan lain. Ini waktunya berbuah. Ini panggilan ya. Pagi ini waktu saya doa siapkan untuk hari ini, pesan hari ini, saya merasa Tuhan cukup kuat gitu ya, bicara soal berdampak ini, bicara soal ini panggilan pengutusan. Ini mungkin ini sedikit profetik ya Pastor Mata. Ini panggilan pengutusan untuk ibu-ibu semuanya. Tahun ini Tuhan sudah tetapkan untuk ibu-ibu mulai berbuah, berdampak, diutus Tuhan, bukan hanya dimuridkan, tapi mulai memuridkan orang lain. Amin. Gimana caranya kita mau lihat hari ini? Saya percaya Tuhan juga akan berbicara untuk ibu-ibu ya lewat pesan Tuhan hari ini. Kalau kita pikir berdampak, mungkin kita pikir hanya hamba-hamba Tuhan, mungkin hanya Pastor Marta aja nih yang berdampak, dipakai khotbah, dipakai Tuhan khotbah di mana-mana. Saya juga kagum ya sama beliau ya. Beliau ini pengkhotbah yang luar biasa. Atau mungkin dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang unik. Atau siapa hamba Tuhan yang saudara kenal? Saudara, Tuhan panggil setiap murid Kristus, ya. Sekali lagi, setiap murid Kristus dipanggil untuk berdampak. Tapi berdampak itu bukan tujuan. Berdampak itu adalah buah, artinya hasil.
Kita nggak tiba-tiba berdampak, saudara, nggak bisa tiba-tiba berdampak. Ada proses yang panjang yang tidak diketahui banyak orang. Ada proses yang panjang yang tidak dilihat oleh dunia sampai seseorang bisa berbuah. Saya percaya ibu sudah dimuridkan sekian lama, tidak untuk disimpan sendiri itu semua yang dimuridkan, semua yang diproses dibentuk Tuhan untuk Tuhan pakai untuk kemuliaan. Amin. Nah, karena itu saya teringat ini, saudara ya. Buku dari Martin Seligman. Martin Seligman ini seorang ahli psikologi, ya, dan dia mengeluarkan teori tentang kebahagiaan. Jadi manusia ini kan sangat mencari kebahagiaan, walaupun sebetulnya yang paling dibutuhkan manusia itu bukan kebahagiaan, tapi keselamatan. Ya, karena kita tidak bisa bahagia kalau belum ditebus dan diselamatkan sebetulnya. Akses untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu adalah melalui keselamatan. Tapi menariknya, Martin Seligman ini menemukan bahwa untuk bahagia, setiap manusia itu perlu punya tujuan dalam hidup. What is your purpose of life? Dan tujuan hidup manusia itu terdiri dari tiga fase mungkin ya, kalau bisa dibilang. Fase yang pertama itu adalah pleasant life. Pleasant life ini artinya ya kita bahagia karena mungkin kebutuhan kita tercukupi, ya semua keadaan baik, terus kita punya teman-teman, punya keluarga ya yang mengasihi kita, lalu kita bisa menikmati alam ini, kita tinggal di Bintaro, ada banyak fasilitas, itu pleasant life. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan stuck di situ? Hanya menikmati aja nih, ya nggak salah sih, itu berkat. Tapi apakah kita akan stuck di situ? Lalu Martin Seligman mendapati bahwa manusia itu biasanya akan terus next level gitu ya, naik tingkat. Dia mencari kebahagiaan yang lebih lagi dengan cara apa? Menemukan yang namanya good life. Good life itu kalau manusia sudah menemukan keunikannya, menemukan talenta apa semua yang Tuhan taruh di dalam diri kita, lalu itu menjadi sebuah kelebihan, kekuatan untuk dia bisa berfungsi, dia bisa berperan. Karena salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah diterima, ya, merasa useful, merasa berguna untuk orang lain, itu kebutuhan dasar manusia. Makanya untuk oma-oma, mama saya tahun ini 78 tahun ya. Jadi saya senang kalau lihat oma ingat mama saya, karena selalu kalau kami pelayanan dia ikut nemenin anaknya pelayanan gitu ya. Perintisan gereja dia ikut nemenin. Salah satu tantangan dia, karena dia dulu bekerja dari muda dia kerja. Waktu dia pensiun, tantangannya itu kan biasanya post power syndrome ya kalau habis kerja tuh ya. Karena apa? Kan memang merasa kehilangan rasa berguna untuk orang lain. Nah, good life ini adalah kemampuan manusia untuk menemukan bahwa hidup saya nih ternyata berarti karena ada kelebihan yang Tuhan percayakan. Ya. Dan karena itulah biasanya manusia itu akan naik lagi ke jenjang berikutnya, yaitu a meaningful life, hidup yang berdampak. Banyak orang hidupnya nggak bahagia sebetulnya karena dia stuck di pleasant life, merasa kalau sudah punya semuanya, hidup saya bahagia. Tapi ternyata ini naturnya manusia. Manusia itu Tuhan ciptakan untuk memberi, untuk berdampak. Ternyata itu naturnya manusia. Jadi kalau kita tidak membuka hidup kita, tidak memberi hidup kita untuk memberi, untuk berbuah, untuk berdampak, percayalah kita pasti gak bahagia. Sesederhana itu ternyata saya temukan dalam perenungan saya. Jadi meaningful life itu adalah hidup yang berdampak, hidup yang tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tapi pada orang lain, pada apa yang Tuhan mau dan orang lain butuhkan. Setiap murid Kristus dipanggil dan ditetapkan Tuhan untuk berdampak. Tapi pertanyaannya biasanya gini, mulainya dari mana? Ya, apalagi kalau
ibu-ibu beberapa, saya juga memuridkan banyak ibu-ibu muda tapi ya yang baru menikah gitu ya, baru punya anak kecil. Mulainya dari mana? Saya harus gimana? Mungkin kan kita berpikir berdampak itu harus sesuatu yang wah spektakuler, kelihatan ribuan orang, ratusan orang, ya. Mulainya dari mana? Nah, kita akan lihat ya, kita akan belajar dari satu tokoh yang saya percaya ibu-ibu semua sudah kenal baik, Ratu Esther. Kita mau baca dari Esther 4, ya. Silahkan buka di Alkitab saudara masing-masing. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, ibu-ibu baca ayat genap ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ada 2 bapak di sini. Ya, baca ayat genap. Oke, Esther 4 ayat 1 sampai 17. Judulnya Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Ayat 1, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dia datang sampai ke tempat itu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk ke istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan saudara-saudara Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang depan pintu istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang dikeluarkan oleh Susah untuk membenarkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatach supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatach disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab seluruh engkau pada saat ini bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dan perasaan ini. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Kumpulkan semua dia dan dapat dan berpuasa janganlah makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dari dayangku pun akan berpuasa saja, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Suku pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat 17, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya.
Puji Tuhan, diberkati yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita lihat dari bacaan kita pagi ini, kita melihat bahwa kesempatan untuk berdampak itu rata-rata, kalau saya boleh bilang, setiap kali dimulai dari suatu masalah besar. Kalau kita lihat tadi ya, Esther, bangsa Yahudi terancam pembinasaan, terancam genosida oleh Haman. Dan masalah itu muncul karena apa? Karena ada satu kebutuhan yang sulit dipenuhi atau belum terpenuhi. Di bacaan ini kita melihat betapa besarnya ancaman itu untuk bangsa Israel. Kenapa? Disebutkan mereka berkabung. Semua orang dimanapun di dalam wilayah kekuasaan Raja Ahasiweros, mereka berkabung. Kenapa? Karena undang-undangnya sudah disahkan. Jadi tidak mungkin tidak dilaksanakan pemusnahan kaum Yahudi. Ya. Ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Dan disitulah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Saya renungkan saudara ya, panggilan Tuhan untuk Esther ini luar biasa. Bagaimana Tuhan mengatur orkestrasi. Orkestra itu kan sesuatu yang complicated, saudara ya. Kalau menulis note baloknya, kemudian mengatur kapan ini masuk, kapan trompet masuk, kapan biola masuk, itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Tapi ini yang Tuhan atur, ya. Nah, bagaimana kita bisa mulai berdampak? Kalau kita lihat dari apa yang dialami oleh Esther, yang pertama, kita mulai dari memiliki belas kasih. Kalau lihat di ayat 4a, ketika Esther mendengar apa yang dialami Mordekai, ketika Dayan-dayan dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Ratu Esther itu tinggal dalam kenyamanan, tinggal di istana raja. Kalau dia mau ngumpet, kalau dia mau diem, kalau dia mau cari aman, bisa. Dia terlindung di dalam istana raja. Tapi hatinya risau. Saya percaya kegelisahan hati itu datangnya dari Tuhan. Sekarang saya mengajak ibu-ibu untuk merenungkan, mungkin ada hal yang sebetulnya sudah merisaukan hati ibu-ibu. Entah itu soal, saudara melihat saya gelisah nih tetangga saya gelisah nih keponakan saya gelisah nih keluarga saya gelisah nih untuk suami saya. Ada kegelisahan yang Tuhan taruh di hati kita. Mari kita lihat ke dalam hati kita dan jangan tersandar oleh kenyamanan yang Tuhan berikan. Kita semua ini ada dalam istana raja loh, ibu-ibu. Ya, siapa yang ada dalam istana raja? Siapa anaknya raja di atas segala raja? Suami saya selalu bilang, kalian ini wanita-wanita ini adalah princess, putri raja. Dan kita semua tinggal di istana raja, tinggal di dalam hadirat Tuhan, betul? Tinggal dalam hadirat Tuhan itu ibarat tinggal dalam istana raja seperti Esther. Kita aman, amin. Kita terpelihara sempurna. Waktu kita ada masalah, kita tahu kita bisa dapat pertolongan. Hidup kita terjamin. Tapi seperti tadi yang Mordekai katakan pada Esther, Mordekai itu ibarat suara Roh Kudus untuk kita, yang mengingatkan, jangan kamu pikir kamu hidup nyaman dalam hadirat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pembelaan Tuhan. Kamu gak akan terlewatkan. Kamu dipanggil untuk berdampak. Ini panggilan Tuhan untuk kita semuanya, untuk berdampak. Kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita, Tuhan Yesus itu juga selalu melayani dari belas kasih. Ibu-ibu bisa lihat di kitab Matius, Markus, terutama yang di dua kitab itu ada banyak sekali kalimat yang mengatakan maka tergeraklah
hati Yesus. Saya ambil salah satunya dari Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kenapa Tuhan mengajak kita mulai berdampak dari belas kasih? Karena kekuatan belas kasih itu menjangkau yang tidak terjangkau. Karena belas kasih itu bisa melompati tembok perbedaan. Belas kasih bisa melompati tembok kemarahan. Belas kasih bisa melompati tembok kebencian mungkin. Kalau saudara ingat lagu anak-anak, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu kekuatan belas kasih, tidak mengharap balasan. Makanya Yesus tergerak dengan belas kasih, compassion, tidak mengharapkan balasan. Dan segala sesuatu yang digerakkan oleh belas kasih itu sangat life changing, sangat mengubahkan hidup. Kalau kita mau melayani orang yang sampai mengubahkan hidupnya, mulailah dengan belas kasih. Contoh nyatanya itu yang Mother Teresa, saudara ya, di tokoh yang sangat terkenal. Padahal dia bukan orang yang hebat secara kekayaan, keterampilan, tapi seluruh dunia mengenal Mother Teresa dengan belas kasihnya yang luar biasa. Ya, bahkan dia sampai berkata begini, intense love does not measure, it just gives. Artinya kasih yang kuat, kasih yang powerful itu nggak pernah mengharapkan balasan, hanya memberi tadi ya, seperti lagu tadi ya, dan tidak mengharapkan kembali. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan belas kasih itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah persekutuan kita dengan Bapa di surga. Apa yang dilakukan secara pribadi dengan Tuhan, itu yang akan mengalir waktu kita melayani orang secara publik. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, saya dan suami selalu mengajarkan pelayanan itu bukan tujuannya. Pelayanan itu buah kasih kita ada kepada Tuhan. Dari hubungan kita dengan Tuhan lahirlah pelayanan. Dari buah kasih kita kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, maka lahirlah dampak. Jadi dampak bukan tujuan, tapi buah. Amin. Dan kita mengalami perubahan-perubahan hati itu hanya dalam waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan, tidak ada cara yang lain. Belas kasih itu tidak bisa diajarkan di kelas. Belas kasih itu tidak bisa diajarkan dalam training gimana caranya punya belas kasih. Belas kasih itu hanya bisa dibentuk dalam hadirat Tuhan, dalam hubungan yang intens dengan Tuhan secara pribadi. Apa yang dialami? Pertama, kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami belas kasih Tuhan, kita diampuni, kita mengalami keindahan kasih Tuhan. Tadi pagi di daily devotion gereja kami, saya baru sharing tentang ini, bahwa kapan terakhir kali kita mengalami keindahan Tuhan, mengalami keindahan Kristus. Kita jangan datang sama Tuhan hanya untuk asas kebermanfaatan, karena kita butuh, karena kita punya permintaan. Datang sama Tuhan untuk mencari keindahannya, karena dari situlah hati kita itu dibentuk, kasih itu dialirkan oleh Tuhan, baru hati kita dipenuhi dengan kasihnya sehingga kita bisa menyalurkan kasih itu. Mulailah kita berdampak. Ya, kita nggak bisa menyalurkan apa yang kita nggak punya, betul? Karena itu mulai dengan belas kasih. Yang kedua, kita bisa mulai berdampak saat menghadapi tantangan. Waktu kita mulai punya hati untuk mau berdampak, aduh aku mau nih
pas mata mau nih mulai memuridkan, ada satu saudaraku nih, atau misalnya ada satu keponakan nih, ingin aku muridkan. Tapi biasanya ada di tantangan. Ya, kalau kita lihat di ayat 11, Mordekai minta Esther untuk berbuat sesuatu ya. Tapi Esther bilang gini, aduh ini tantangannya nih nggak mungkin. Kalau saya menghadap raja, tiba-tiba kucuk-kucuk datang, nggak mungkin. Karena hukumannya mati waktu itu. Semua harus tunggu raja panggil dulu. Ya. Tapi saat itu Mordekai yang berkata bahwa jangan kira kalau kamu enak-enak di situ kamu akan luput. Tantangan itu harusnya menjadi cara Tuhan atau alat Tuhan untuk memperkuat iman kita, untuk membentuk mental kita. Waktu kita menghadapi tantangan, Lukas 18 ayat 27, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia menyertai kita, bahwa Dia yang akan melakukannya untuk kita, Dia yang akan menyelesaikan hambatan, tantangan, masalah itu bagi kita. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Justru tantangan itu menumbuhkan kedewasaan iman kita. Saudara, setiap sekolah pasti ada ujiannya, bukan? Ujian itu kan untuk menyiapkan kita, oh sudah seberapa jauh. Saya dulu mengajar sebenarnya ya, di sekolah, jadi tahu ujian itu bukan hanya sembarang ujian, bukan hanya sembarang buat soal. Bahwa dulu saya waktu kuliah juga ada mata kuliah khusus bagaimana kita buat assessment, karena nggak bisa sembarangan gitu saudara ya. Ujian itu sebenarnya untuk mengakses sejauh mana kita sudah bertumbuh. Seorang murid itu sudah bertumbuh, sebetulnya begitu. Nah, waktu kita menghadapi tantangan ujian, itulah kesempatan kita refleksi. Sejauh mana sih Tuhan sudah membawa kita dalam pertumbuhan, dalam pengenalan akan Dia. Ya. Kita tidak bisa berdampak kalau iman kita belum dewasa. Makanya tantangan itu membuat kita dewasa sebetulnya. Kita nggak mungkin kita bisa berdampak kalau kita masih dikit-dikit kecewa, dikit-dikit ngambek sama Tuhan, dikit-dikit udahlah nggak Tuhan-Tuhanan lah. Kalau iman kita belum dewasa, sulit untuk Tuhan pakai kita untuk berdampak. Tiap kali mau pakai kitanya kabur, ya. Tiap kali mau pakai kitanya ngumbat, kecewa. Makanya perlu kedewasaan iman. Salah satu caranya adalah melalui tantangan bahkan kemustahilan. Apa yang dialami oleh Esther ini adalah sebuah kemustahilan. Waktu saudara mengalami kemustahilan, saudara mengalami tantangan, masalah, dengar ya, masalah itu ada untuk diselesaikan. Masalah ada untuk dicari jalan keluarnya. Tuhan izinkan kita berhadapan dengan masalah untuk kita nih menemukan jalan keluarnya. Tantangan ada untuk dihadapi dan membuat kita semakin bijaksana, semakin wise, semakin berhikmat, bukan untuk dihindari. Amin. Dan Anthony Robbins, seorang pembicara terkenal, dia bilang, every problem is a gift. Without problems we would not grow. Mari kita berubah melihat masalah dan tantangan. Masalah tantangan itu bukan lagi sebuah sesuatu yang mengancam, menakutkan, tapi sebuah berkat yang kemasannya mungkin nggak enak. Bungkusnya mungkin bungkus orang yang udah lecek, yang udah kumal mungkin. Mau nggak kita terima kado yang bungkusnya udah kumal, mungkin bau? Mungkin kita juga nggak mau ya, saudara ya. Kita kan maunya kado itu bagus. Sekarang malah bungkus kado tuh macem-macem dan harganya juga nggak murah gitu. Kadang-kadang bungkusnya sendiri kotaknya lebih mahal dari isi kadonya ya. Tapi itu kan kemasan. Seringkali Tuhan kirimkan berkat, kado dalam kemasan yang mungkin kita nggak suka, yang mungkin kita buang jauh-jauh. Coba sekarang kita belajar merenungkan secara dewasa. Mungkin masalah ini Tuhan kirimkan sebagai berkat untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan. Ini juga kami alami dalam kepemimpinan di gereja kami, saudara, karena gereja kecil juga. Setiap challenge tahun ini yang dari akhir tahun lalu sampai tahun ini, saya dan suami saya tuh amazed gitu. Kami amazed dengan apa yang Tuhan kerjakan, karena
dalam tantangan demi tantangan, justru kami melihat para leaders ini mereka bertumbuh, dan dari akhir tahun lalu sampai sekarang kami bisa geleng-geleng kepala karena mereka begitu dewasa di luar dugaan kami gitu saudara. Makanya saya bisa katakan ini karena kami lihat sendiri hasilnya, dan saya percaya ini pesan Tuhan untuk ibu-ibu semua masuk dalam kedewasaan karena Tuhan sedang memanggil ibu-ibu untuk memutus ibu-ibu berdampak di luar sana. Amin. Respon yang benar waktu kita menghadapi masalah dan tantangan adalah bertobat. Bertobat. Mungkin rasanya aku nggak salah kok, ini masalahnya bukan karena kesalahan saya. Mulailah dengan merespon dengan bertobat. Pertobatan ini akan membuka suara Tuhan, membuka telinga rohani kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Cari Tuhan dan dengar suaranya, dan minta Tuhan kasih kita lihat sudut pandangnya. Karena kalau tidak, kita nggak akan pernah bisa memahami ini masalah sebetulnya apa tujuan Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi. Ya. Kalau kita sudah bisa dengar suara Tuhan, maka baru hati kita bisa diubahkan. Sebelum kita bisa dengar suara Tuhan, waktu kita menghadapi masalah, tantangan, sulit loh hati kita untuk berubah. Karena hati kita ini, hati manusia ini keras. Yeremia bahkan berkata hati manusia itu licik. Licik sekali. Maunya untung sendiri, maunya kita yang benar, betul nggak? Kita nih kalau nggak dibentuk, saya sendiri juga kalau nggak dibentuk Tuhan, kalau nggak diajar habis-habisan sama Tuhan, maunya saya yang benar loh. Saya yang tahu loh, saya yang udah pengalaman loh. Nah, kecenderungan manusia seperti itu. Makanya perlu Tuhan bentuk respon kita. Apapun itu, walaupun rasanya bukan kita yang salah, tapi datang pada Tuhan dengan respon bertobat. Baru kita diubahkan menjadi dewasa. Waktu kita diubahkan menjadi dewasa, kita dipercayakan untuk jadi lebih bijaksana. Disitulah kita akan dipercaya berdampak buat orang lain. Kalau kita udah tambah bijaksana, sebenarnya saya lagi memuridkan ada 2 gereja anak muda ya, dan kami sedang memuridkan gembala-gembalanya. Tiap minggu, tiap Kamis ya, tiap Kamis sore kami pemuritan, dan tiap minggu itu kami selalu tanya, oke, apa yang pertumbuhan apa yang kalian alami ya minggu ini. Saya ingat salah satunya yang wanita, dia bilang gini, iya Kak, saya tuh dulu merasa saya tuh kayaknya belum dewasa ya. Kok hatinya tuh rentan sekali gitu untuk terluka gitu ya. Tapi kok kali ini, dan suaminya udah dipanggil Tuhan, masih muda gitu. Dan dia cukup sensitif, saya lihat dia cukup sensitif juga ya kalau bicara soal yang berhubungan dengan pasangan, suami, pokoknya semua yang berhubungan dengan itu tuh sensitif sekali. Dia bisa tiba-tiba lari dan nangis gitu. Tapi kami bersyukur karena minggu lalu dia cerita ya, sekarang hati saya sudah lebih kuat. Ternyata melewati yaitu dengan pemuritan, dengan Tuhan membentuk juga lewat pelayanannya, Tuhan membentuk dia jadi semakin dewasa, dan akhirnya dia bisa jadi lebih bijaksana, memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan. Ini itu lewat perjalanan yang sangat tidak mudah. Ya. Yang ketiga, kita bisa mulai berdampak waktu kita memahami panggilan Tuhan. Ayat 14. Ini waktu kata Mordekai, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini kalimat yang sangat terkenal kalau dalam bahasa Inggrisnya, who knows, in times like this God put you as a queen. Siapa yang tahu di masa saat ini, mungkin saya nggak tahu keadaan ibu-ibu sekalian. Coba renungkan, iya, Tuhan bawa saya sampai hari ini di titik ini, pasti ada tujuannya loh. Bukan kebetulan. Mari kita tanya sama Tuhan, mengenali panggilan
kita secara pribadi. Nah, untuk mengenali panggilan, biasanya itu tadi yang kedua. Tuhan panggil kita lewat kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, yang akhirnya jadi masalah. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, Esther dipanggil menerima panggilannya bukan waktu dia terpilih jadi ratu. Kalau kita renungkan, kita baca, Esther mengenal panggilannya itu bukan waktu dia terpilih masuk di istana dipersiapkan, atau waktu dia terpilih oleh Ahasuerus jadi ratunya. Esther mengenali panggilannya justru waktu ada masalah besar. Ya. Kemudian Gideon itu mengenali panggilannya waktu dia ngumpet. Dia memeras anggur di tempat pengirikan. Itu sesuatu yang aneh gitu. Kenapa? Karena dia ngumpet, dia takut. Karena bangsanya waktu itu sedang mengalami penjajahan yang luar biasa. Tapi di dalam ketakutannya Tuhan bilang, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Musa juga mengenali panggilannya waktu dalam masalah dikejar-kejar oleh kesalahannya sendiri. Abraham juga demikian. Saudara lihat, semua mengenali panggilannya justru di masa dalam masalah. Setelah kita mengenali, baru kita bisa memahami panggilan kita. Ini tandanya panggilan kita berasal dari Tuhan. Banyak yang tanya sama saya, saudara. Kalau kita lihat berikutnya, berdampak berarti membawa kemuliaan kepada Tuhan, bukan pada diri kita dan apa yang kita lakukan. Ini harus jadi pemahaman kita, apa yang namanya berdampak. Karena zaman sekarang, apalagi zaman media sosial, generasi sekarang mengejar apa yang namanya acknowledgement, dikenal, diakui, ya. Untuk memahami panggilan kita perlu tahu dulu ada dua macam panggilan sebetulnya. Yang pertama, panggilan umum. Panggilan umum itu adalah panggilan semua orang percaya. Semua orang percaya, semua murid Kristus dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Tapi cara memuliakannya itu bisa berbeda-beda, bisa unik setiap orang. Itu yang menjadi panggilan khusus setiap kita. Ada yang memuliakan Tuhan dengan berkhotbah. Nah, seperti Pastor Mata ini memang panggilannya berkhotbah, itu panggilan khususnya. Cara dia memuliakan Tuhan. Tapi nggak semua orang panggilannya berkhotbah. Ada yang panggilannya memang berdoa syafaat di belakang layar, orang nggak ada yang tahu. Itu panggilan khusus. Dan untuk mengetahui itu kita perlu lihat di Efesus 1 ayat 17 sampai 20. Ya. Saya highlight yang ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ini pengharapan yang terkandung dalam panggilan setiap kita, bahwa betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Berdampak artinya membawa kemuliaan kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Karena saudara, kalau saudara sudah dipakai Tuhan berdampak, tipis sekali saudara. Kemuliaan, membawa kemuliaan pada Tuhan dan untuk diri sendiri itu tipis sekali saudara. Tidak heran banyak hamba Tuhan jatuh. Makanya untuk berdampak mulai dari pertama belas kasihan, lalu kita mengalami tantangan demi tantangan supaya kita juga rendah hati saudara. Bahwa kita nggak punya kekuatan dan kemampuan kalau bukan karena kuasa Tuhan. Yang keempat, karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Di ayat 16, Esther bilang, ayo kumpulkan semuanya. Doa puasa, makanya sampai terkenal sekarang dengan puasa Esther. Suka puasa Esther di sini, ibu-ibu? Saya sih jarang. Puasa cukup sering, tapi puasa Esther udah jarang saudara. Tapi yang penting sebetulnya bukan soal metodenya, tapi berpuasanya itu. Karena esensi dari berpuasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan bertobat, mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu, kita tidak mampu. Ini esensi berpuasa.
Buat puasa itu bukan supaya doa kita jadi sakti. Banyak yang salah mengerti, puasa yuk biar doa kita didengar. Betul, biar doa kita didengar, tapi doa kita didengar karena apa? Karena kita merendahkan diri dan bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Amin. Dari kesombongan kita, dari keangkuhan kita, dari kebodohan kita, dari kesoktahuan kita bertobat. Saya suka apa yang Lisa Bevere katakan tentang puasa. Dia bilang, a diet, ini buat wanita soalnya ya, a diet changes the way you look. Kalau kita diet, yang berubah itu penampilan kita. Gimana orang lihat kita, tambah langsing ya, tambah seger, kulitnya tambah bagus gitu ya. But a fast changes the way you see. Puasa mengubah cara kita memandang. Kalau diet mengubah cara orang melihat kita, penampilannya mungkin berbeda. Tapi waktu kita berpuasa, berdoa, merendahkan diri, itu mengubah cara pandang kita tentang segala sesuatu, mengubah cara pandang kita tentang Tuhan. Karena berpuasa ini mempertajam daya tangkap rohani kita. Berpuasa itu mempertajam kepekaan kita, ya. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Karena ini message yang waktu saya doa, Tuhan mau menekankan message ini. Karena memang di tahun ini juga kami, di gereja kami juga, entah kenapa Tuhan sangat menekankan banyak doa tahun ini. Banyak doa, banyak puasa. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, saudara. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Kristus, kita taat sama Tuhan. Kita tahu Tuhan melindungi dan menjaga kita. Tapi banyak doa dan banyak berpuasa. Supaya apa juga, saudara? Merendahkan diri di hadapan Allah ini, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa berdampak, cara kita berdampak, cara murid Kristus berdampak itu beda dengan cara dunia berdampak. Dunia berdampak, kamu followersnya mesti banyak, kamu mesti jago, mesti terkenal dulu, kamu penampilannya mesti seperti ini dulu, kamu mesti punya kelebihan dulu. Sekarang banyak orang terkenal yang dibilang the so-called influencer, ya. Sampai orang mempertanyakan kenapa pakai kata influencer? Karena memang pengaruhnya besar gitu. Entah itu pengaruh positif maupun negatif. Tapi cara murid Kristus berdampak itu justru kebalikannya. Yesus sendiri yang memberi contoh bagaimana hidupnya berdampak, merendahkan diri seperti dia di Taman Getsemani. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu cara kita berdampak. Dan ini kabar baik untuk kita semua. Karena kita semua orang biasa yang dipenuhi oleh Allah yang luar biasa. Itu yang membuat kita berdampak. Bukan kita yang luar biasa, saudara ya. Esensi berpuasa itu bukan seperti tadi ya, bukan supaya kita nih jadi orang yang tajam jago, enggak, tapi justru membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dan dampak dari doa puasa itu adalah kekuatan kita, bukan pada apa yang kita lakukan, tapi pada apa yang Roh Kudus kerjakan secara supranatural. Doa puasa ini kan disiplin rohani ya saudara ya. Waktu kita disiplin dengan disiplin rohani ini, maka rohani kita akan semakin dipertajam oleh Tuhan. Dan doa itu sendiri, banyak orang salah kata gini, kita doa puasa untuk apa? Kita mau bikin event besar. Sebetulnya yang lebih besar itu bukan eventnya, doanya itu yang besar, saudara. Banyak orang salah kaprah menganggap doa puasa itu sebagai kendaraan aja gitu, supaya tujuannya itu berhasil. Padahal saya waktu belajar ini, saudara, saya bertobat tuh. Kenapa ini Tuhan ya? Salah kita memandang doa itu bukan supaya, tapi prayer does not fit us for greater work. Prayer is the greater work. Doa itu sendirilah pekerjaan besar itu. Kenapa? Karena bukan kita yang mengubahkan, bukan kita yang membuat dampak, tapi Roh Kudus secara supranatural. Dalam pelayanan kami, next gen kami juga nggak banyak saudara ya, tapi saya tuh
lagi amazed terutama minggu-minggu ini ya, bulan ini. Kenapa? Tiap Sabtu malam ya, karena minggu pagi ada sekolah minggu, awal itu hanya sekolah minggu. Tiap Sabtu malam semua guru-guru next gen doa jam 9 malam. Doanya sederhana, tapi semua komitmen doa ya dengan sederhana. Hanya 15 menit karena semua juga mempersiapkan untuk besoknya. Tapi tahun ini, masuk di awal tahun ini, kami lihat Tuhan membuat dampak yang di luar ekspektasi kami. Ada multiplikasi, mulai ada para remaja, ada remaja, dan sekarang ada youth, pemuda, ya usianya lain-lain tuh ya, SMA, dan ada college. Sampai minggu lalu saya ngomong sama guru-guru netizen, saya bilang, ini pekerjaan Roh Kudus loh. Kita doanya aja biasa, maksudnya bukan doa yang pakai praise worship dulu gitu ya, 2 jam, enggak. Tapi memang dari hati doanya gitu ya. Tapi inilah caranya kita berdampak. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kelebihan kita, bukan dengan apa yang mampu kita lakukan, tapi karena apa yang sanggup Tuhan lakukan. Amin. Dan terakhir, kita akan berdampak melalui komunitas rohani. Jadi ibu-ibu sudah ada di tempat yang benar, di komunitas rohani. Kenapa? Karena kita ini bukan superhero. Kita nggak bekerja sendiri, kita berdampak itu waktu ada satu sama lain. Esther tahu dia tidak bisa doa sendiri. Makanya dia suruh Mordekai kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan, berpuasalah, ya. Saya baca bukunya Profesor Renal Kasali, judulnya The Great Shifting. Dia bilang gini, sekarang itu ada perubahan dalam dunia ekonomi ya. Orang tuh nggak lagi jual produk, tapi orang jual platform. Artinya gini, contohnya ya, yang gampang kita bisa pahami, e-commerce ya, kayak Shopee, Tokopedia. Kan tadinya hanya jual produk-produk ya, barang-barang. Tapi sekarang coba ibu lihat ya, bisa bayar listrik. Sekarang malah ada investasi, ya, bisa nabung, bisa beli tiket, bisa isi pulsa, ya kan? Ini model generasi sekarang nih, seperti ini platform. Nah ini sebetulnya prinsip komunitas, prinsip ekosistem. Tuhan mau pakai kita berdampak, tapi kita butuh orang lain. Kita butuh satu sama lain. Ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan berdampak dengan maksimal, jangan jalan sendiri. Mulai ya dari komunitas kita di sini ya. Karena pepatah Afrika ini, saya suka sekali pepatah Afrika ini, sering dikumandangkan oleh almarhum Nelson Mandela. Dia bilang, if you want to go fast, go alone. Iya sih. Kalau mau cepet, saya tuh tipe orang yang senang jalan sendiri juga, karena bisa cepet, mau kemana aja, mau naik turun apa, nggak usah ngajak-ngajak nungguin gitu ya. Kalau mau cepet jalan sendiri. Tapi nanti kesandung nggak ada yang nolongin. Kita sakit, siapa yang topang kita? Ya. Kita terluka, kita lemah, siapa yang topang kita? If you want to go far, go together. Kalau kita mau berjalan terus ya, going far itu maksudnya terus konsisten, terus setia. Kalau kita mau tetap setia dalam panggilan, kita perlu jalan sama-sama. Pentingnya dalam komunitas rohani, kita saling mengasihi, kita saling membangun, kita saling menopang, kita saling menasihati, dan kita saling menajamkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di terjemahan lain di bahasa Indonesia masa kini disebutkan besi menajamkan besi, manusia belajar dari sesamanya. Menarik ya terjemahannya, dan itu betul. Kita hidup sebagai komunitas supaya kita bisa tetap setia dalam panggilan kita. Saya tutup dengan ini. Esther itu disebut juga sebagai bintang fajar, seperti Venus gitu ya. Bintang fajar itu bintang yang muncul waktu di subuh, makanya namanya bintang fajar. Di subuh itu bintang udah nggak kelihatan, tapi matahari belum terbit. Jadi ada jeda nih, ya, bintang fajar. Esther itu seperti bintang fajar yang memancarkan cahayanya setelah semua bintang lainnya berhenti bersinar,
Dan ketika matahari masih menunda terbitnya, apa yang dilakukan oleh Ratu Esther ini membawa sinar terang itu dalam kegelapan, di masa gelapnya bangsa Israel saat itu. Ya. Dan ini merupakan bayangan dari apa yang di perjanjian baru dilakukan oleh Yesus. Yesus itu juga disebut bintang fajar. Dia yang menyelamatkan kita orang berdosa dari kegelapan, dari kebinasaan. Esther dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dari pembinasaan. Kristus dipakai oleh Bapa di surga untuk menyelamatkan kita semua dari kebinasaan. Amin. Tuhan memakai kita seperti Esther, menyelamatkan bangsa kita dari kebinasaan, menyelamatkan kaum kita, para wanita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan next gen kita dari kebinasaan. Mari siapkan diri untuk berdampak. Miliki belas kasih Tuhan. Hadapi tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi dewasa dan mengandalkan Tuhan. Pahami panggilan Tuhan secara spesifik. Andalkan Tuhan dan hidup dalam komunitas rohani yang sehat. Saya percaya Tuhan akan pakai ibu-ibu semua next level. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Pesanmu sudah hamba sampaikan. Dan biar Engkau sendiri yang terus berbicara dalam hati hamba-hambamu di tempat ini di Siloam Ministry. Hamba percaya Tuhan Engkau akan angkat Siloam Ministry menjadi terang yang bersinar dengan indah seperti bintang fajar, membawa cahaya di tengah kegelapan. Dikala bintang itu sudah mulai redup dan matahari belum terbit, mereka akan bersinar terang, menyatakan keselamatan dari Tuhan untuk bangsa yang akan binasa. Tuhan, hamba berdoa pakai para wanita-wanita yang luar biasa ini untuk menyelamatkan bangsa ini Tuhan dari kebinasaan. Anugerah-Mu Tuhan mendewasakan, menambahkan dan memultiplikasi belas kasihan dalam hati setiap kami, sehingga setiap kami digerakkan oleh belas kasih Tuhan sendiri, bukan oleh kemampuan kami, tapi oleh belas kasih-Mu sendiri Tuhan. Tuhan bukakan pintu-pintu di mana mereka boleh berdampak. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk mereka menyatakan dampak di tengah orang-orang ini, di tengah kaum ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati ibu-ibu. Berkati itu. Ya, lihat ya, indahnya Tuhan bekerja. Semuanya satu benang merah berjalan bersama. Beberapa minggu yang lalu kita juga belajar soal Esther, betul? Tapi yang kemarin Esthernya masih dimandiin. Betul? Ya, Esthernya lagi dipersiapkan. Dan hari ini dilanjutkan, Esthernya sudah siap diutus. Oke? Jadi betul-betul pesan Tuhan itu kuat sekali, khususnya bagi Siloam. Ya, dari awal tahun Tuhan begitu sangat berproses step by step untuk mempersiapkan kita berdampak di tahun ini. Okay? Walking in His glory, berjalan dari kemuliaan lepas kemuliaan, di mana bukan berarti, yeay nanti aku tambah kaya, rumahku tambah, mobilku tambah, depositoku tambah. Enggak, walking in His glory adalah bangkitlah, jadilah terang. Betul? Sebab terang Tuhan sudah terbit bagi kita. Yang bisa berdampak adalah yang sudah memiliki terang. Tadi Bu Fani berkata, yang bisa memberi itu pasti yang sudah diberi. Dan saya percaya paling tidak 5 tahun lamanya Siloam ini ada, beberapa besar dari ibu di ruangan ini sudah banyak mendapatkan yang baik dari Tuhan. Jadi sekarang ayo mulai berdampak. Karena Tuhan itu ya dan amin, ya. Dan ini waktunya sudah tidak lama, Bapak Ibu kasih. Kalau tadi Bu Fani juga berkata, lihat kesempatan, lihat situasi, ya. Waktunya tidak lama. Dalam arti begini, kita nggak tahu ini bukan berarti bicara akhir zaman, Tuhan Yesus datang kapan dan lain sebagainya. Kalau hari ini bisa bangun pagi aja, itu kesempatan. Hari ini kita bernafas saja,
itu kesempatan. Untuk apa? Untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita nggak tahu apakah hari esok masih ada. Betul? Ya. Jadi hari ini adalah kesempatan. Selama masih ada kesempatan, ini berarti fasilitas dari Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Oke? Jadi ayo ibu-ibu, ya, Tuhan begitu nyata, begitu ya. Dan Alkitab juga ya dan amin, setiap dalam perkara kecil pasti Tuhan akan bawa perkara yang besar. Oke? Saya seringkali bilang sama disciples yang ada di sini, sama leader-leader yang ada, ya, Tuhan itu sudah terbukti ya dan amin dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saya banyak mendengarkan kesaksian gitu ya dari ibu-ibu, bagaimana ada terobosan, bagaimana ada pengangkatan, ada promosi, yang juga tadi Bu Fani bilang semuanya lewat masalah pada mulanya gitu kan ya. Tetapi kan Tuhan janji kita selalu berkemenangan. Betul? Selalu berkemenangan. Tetapi satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, tadi juga Fani sudah sampaikan, hubungan sama Tuhan itu loh yang penting. Karena ini yang akan banyak mempengaruhi langkah kita, keputusan kita, ya selanjutnya kita itu tergantung dari hubungan kita sama Tuhan. Oke? Tahun ini saya bilang sama para leaders akan ada banyak promosi, akan ada banyak kesempatan yang Tuhan buka untuk kita jadi berdampak. Lalu saya bilang, saya cerita sama para leader, sama para pengurus gitu ya. Kami berdua saja masuk bulan Januari itu penawarannya banyak banget. Banyak banget gitu. Dan ada beberapa penawaran yang sifatnya itu menggiurkan. Kalau secara jabatan, kedudukan, posisi, nama besar, uang. Ya, uang. Tapi kemudian yang paling penting lagi apa? Tanya Tuhan. Ini enggak Tuhan, ini bukan, ini enggak yang harus dilakukan. Karena kalau lihat uangnya sekian digit, kalau lihat posisinya internasional, kalau lihat itunya, gitu ya. Dan kami bergumul. Dapat lagi tawaran ini, dapat banyak banget secara saya pribadi dengan Pak Alto gitu ya. Tapi tanya Tuhan. Makanya itu tadi Bu Fani tutup dengan doa puasa. Itu penting banget ibu-ibu. Bukan puasa nahan laparnya, tapi terhubung sama Tuhannya itu. Oke? Ya, terhubung sama Tuhannya itu. Saya singkat cerita ada satu penawaran yang bagi kami yang tadi saya bilang besar gitu ya, besar. Tapi kok hati saya nggak klik gitu ya, hati saya nggak klik. Saya doa sama Tuhan, hatinya nggak klik. Saya doa sama Tuhan, hatinya nggak klik. Lalu saya diemin aja gitu ya. Saya sampai hari ini tidak jawab penawaran itu. Ya, lalu kemudian ibu-ibu, saya ini udah pelayanan sekitar 30 tahun. Oke? Dan di gereja di mana saya digembalakan itu dari tahun 93 ya, itu 31 tahun ya. Saya ada di gereja itu. Saya setia di gereja itu dan puji Tuhan gereja itu juga mengizinkan saya untuk ministry kemana-mana begitu ya. Jadi makanya kita bisa berkumpul di Siloam. Tetapi sejak saya melayani, bahkan sejak saya diangkat menjadi pejabat gereja, kalau kami di GBI begitu ya, mulai dari pendeta pertama, pendeta muda, pendeta penuh gitu, ada satu pelayanan yang saya tidak pernah mau terima di gereja itu. Kalau disuruh jadi singer, saya lakukan. Disuruh jadi worship leader, saya lakukan. Jadi pemusik, saya lakukan. Jadi guru sekolah minggu, saya lakukan. Suruh jadi pengkhotbah, hari ini saya pengkhotbah, begitu ya, saya lakukan. Tapi yang satu ini, 30 tahun saya tidak pernah mau terima. Mau dikejar-kejar kayak apapun, saya nggak pernah mau terima, dengan berbagai alasan. Tetapi kemudian tahun ini, ada satu situasi yang tiba-tiba mendadak, begitu ya, ibu. Sebetulnya sistemnya mendadak sebetulnya. Lalu senior pastor saya memanggil saya, dan menyampaikan sesuatu. Apa pelayanan yang saya selalu tolak? Kalau jadi gembala lokal, saya nggak pernah mau jadi gembala lokal. Saya tidak pernah mau mengembalakan cabang gereja. Itu 30 tahun saya tolak pelayanan ini, selalu saya tolak. Tetapi kemudian tahun ini, senior pastor memanggil kami, begitu ya, dan menyampaikan bahwa ada satu tempat yang sistemnya tadinya dipegang oleh anaknya beliau, begitu. Lalu anaknya beliau punya perintisan baru lagi, dan kemudian harus dilanjutkan. Dan beliau minta kami.
Dan entah kenapa, ibu-ibu, saya bilang begini, oh pantas yang kemarin saya nggak klik. Karena rupanya ini yang saya lebih sejahtera. Dan saya juga bingung, saya tanpa pemberontakan, saya bilang sama senior pastor, kami jalankan, pastor, kami jalankan. Kami terima wilayah itu, dan kami akan jalankan wilayah itu. Dan ibu-ibu kekasih, ya dulu kalau saya ditaruh di mana-mana sama Pak Gembala itu ditaruhnya di luar kota gitu ya, jaraknya jauh dari rumah dan lain sebagainya. Dan wilayah yang Tuhan percayakan sekarang bagi kami adalah hanya 15 menit dari rumah. Hanya 15 menit dari rumah. Jadi Marta cukup peka untuk bersabar 30 tahun supaya dapat yang dekat, kan begitu kan ya. Jadi hanya 15 menit dari rumah, ibu-ibu. Dan hari Minggu besok adalah penghabisan kami diutus. Tadi saya sebetulnya begini, jujur sebetulnya begini, karena dalam minggu ini saja tantangannya cukup berat. Saya gembala yang termuda mungkin nanti yang akan ada di situ. Dan beberapa sudah mulai banyak suara miring, sudah banyak kalimat-kalimat yang gitu ya. Dan senior pastor saya cuma bilang begini, tak, kamu harus jadi Timotius, kamu harus jadi Yeremia. Ketika orang merendahkan kamu, tunjukkan nama Tuhan yang menyertai kamu. Gitu. Tapi tadi ketika Bu Fahri bilang, thank you sis, you are the comfort for me. Gitu ya. Ketika Bu Fahri bilang, Tuhan putus, ada pemutusan Tuhan. Dan itu jadi highlight di hati saya. Saya bilang, yes Lord, saya confirm ini pemutusan Tuhan. Ini pemutusan Tuhan. Nggak mudah prosesnya, sama sekali nggak mudah, ibu-ibu. Ya, tapi saya tahu kalau ini maunya Tuhan. Pasti Tuhan yang bekerja dalam ini. Tuhan yang bekerja. Jadi ketika tadi Bu Fani bilang ada satu kata dari sekian banyak beliau keluarin kata-kata tadi itu, hanya satu kata itu yang nembak hati saya. Pemutusan. Ya, jadi saya terima pemutusan itu, ibu-ibu, dan hari Minggu besok adalah timing kami ditabiskan untuk mengembalakan tempat itu, gitu ya. Tidak usah khawatir, Siloam akan tetap berjalan dengan seperti biasa. Tidak ada. Nanti kalau Bu Marta sudah jadi itu kan kalau Siloam adalah ministry yang unik yang Tuhan bangun, tetap berjalan karena kita berasal dari berbagai gereja yang sama-sama mau bertumbuh. Tetapi Tuhan izinkan kami untuk ya pegang lagi sesuatu yang memang under gereja, gitu ya. Jadi tetap maju bersama-sama dan doakan kami berdua untuk mengembalakan tempat itu hari Minggu besok dengan segala keterbatasan manusiawi kami, dengan segala kata-kata yang melemahkan yang sudah diberikan di telinga kami, tetapi kami melangkah karena itu pemutusan dari Tuhan, dan kami percaya di atas nama Yesus semuanya akan berkemenangan, gitu ya. Artinya begini, Bu, itu semua Tuhan yang kerja. Itu semua Tuhan yang kerja. Dan saya percaya kalau kami ya diutus sama Tuhan, tidak mungkin ibu-ibu yang ada di depan saya tidak diutus. Tidak mungkin. Mungkin saya skalanya gereja, Bu Fani skalanya gereja, ibu-ibu skalanya keluarga, skalanya perusahaan, skalanya komunitas. Ayo, di mana dibukakan? Jadi dampak. Jadi berkat. Oke? Ya, ini waktunya. Ya, ini waktunya. Jadi berkat, jadi dampak. Buktikan Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Oke? Jadi ayo maju terus, ibu-ibu kekasih. 2024 adalah tahun yang mendorong kita jadi dampak. Amin. Bilang sama kiri kanan tetangga, jadi dampak. Oke? Ya, dengerin Tuhan maunya apa? Dengerin Tuhan maunya apa? Oke? Ya, bukan berarti harus yang besar, bukan berarti wah. Tadi saya bilang, Bu, kalau Januari kemarin, Februari awal kemarin, saya hanya melihat digit dari perusahaan yang meminang saya, begitu ya. Wow, gitu. Ya, saya buka rahasia dikit, dari Bu, ada satu televisi yang pusatnya di Taiwan yang minta saya menjadi direktur di Indonesia. Gitu. TV itu meminta saya menjadi direktur yang ada di Indonesia.
gitu ya. Dan itu pasti skalanya internasional, digitnya juga banyak dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini saya nggak jawab. Saya nggak tahu kenapa kok hati saya tawar-tawar aja. Tapi rupanya memang Tuhan punya tujuan yang lain, punya panggilan yang lain, yang memang lebih panggilannya Pastor Marta. Ya, saya sedikit cerita. Kan tadi saya bilang saya paling kabur kalau bicara pengembalaan, paling kabur. Tapi memang Tuhan itu caranya manis dan maksa gitu ya. 2013, kalau diceritain lagi panjang lagi ke belakang, saya ketemu Bune. Itu juga ketemunya bukan saya yang harusnya ketemu Bune, karena Pak Alto yang duluan ketemu sama Bune. Ya, Bune itu suka menculik orang. Ya, jadi Pak Alto diculik dari persekutuan yang lain untuk main di rumah. Ya, Bune buka persekutuan. Dan perjalanan yang ada itu pertemuan awal. Oke? Dan dari situ kemudian kita sama-sama aktif di persekutuan yang lama. Lalu tiba-tiba owner atau founder persekutuan itu datang sama saya dan berkata, Marta, saya mau sabat 1 tahun. Orang mah sabat seminggu ya, sabat 6 bulan, sabat 1 tahun. Jadi seluruh cabang yang ada di bawah persekutuan itu tolong dibina sendiri. Wah, ibu-ibu yang dulu udah lama sama saya tahu persis tuh. Jadi kalau hari Senin saya ke Bogor, hari Selasa saya ke Cibubur, udah lupa urutannya deh. Hari apa ke Bintar itu sendiri. Dan saya bukan hanya sekedar khotbah, ngembalain sebetulnya. Ngurusin ibu-ibu yang di Cibubur. Nanti lagi jalan ke Bintaro, tiba-tiba Cibubur, Bu, ada ibu-ibu lagi berantem, ini mau gimana? Oke, sebentar, habis Bintaro saya terbang ke Cibubur, saya bilang begitu. Itu 1 tahun saya begitu. Dan kemudian selesai dari situ ke Siloam. Ke Siloam juga sebetulnya bukan hanya sekedar khotbah, gembalain juga. Jadi emang Tuhan udah arahin, udah diarahin, udah dididik gitu ya. Cuma legalitasnya saya kabur-kaburan aja gitu. Tapi memang sudah dididik sama Tuhan. Oke? Jadi yang memang peka hari ini Tuhan lagi persiapkan apa sama kita masing-masing ya. Karena itu pasti ada tujuan di depan seperti itu. Oke? Jadi kalaupun hari ini, kalaupun nanti saya akan masuk ke dalam pengembalaan secara resmi, ibu-ibu, itu Tuhan udah siapin dari tahun 2013. Dan lewat ibu-ibu saya dipersiapkan. Lewat ibu-ibu saya dipersiapkan. Oke? Jadi dukung kami dalam doa, ya. Sayangi kami senantiasa, ya, supaya kita sama-sama berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita lanjut tadi. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu sangat rapi dalam pekerjaanmu Bapak. Dan Engkau Tuhan yang sangat begitu terstruktur, begitu sangat sabar untuk menggiring kami, karena Engkau selalu ingin kami menjadi bintang fajarnya Tuhan, menjadi terang kemuliaan Tuhan. Biarlah hari ini kami semua yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di online Tuhan menyadari betapa berharganya hidup kami. Kami tidak diciptakan untuk kesia-siaan. Kami tidak diciptakan untuk sesuatu yang tanpa tujuan. Tetapi kami diciptakan, bahkan kami kemudian masuk dalam prosesnya Tuhan, supaya lewat hidup kami Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak, biarlah hari ini kami menanggalkan keegoisan kami. Kami menanggalkan kemanusiaan kami. Dan kami mulai memandang apa yang Tuhan siapkan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pesan-Mu yang sangat kuat hari ini lewat hamba-Mu Bapak, yang juga menindaklanjuti pengajaran-pengajaran yang sudah kami terima di beberapa minggu lalu, bahwa Engkau serius sama kami Tuhan. Engkau serius sama kami. Dan inilah kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Jadikanlah kami seperti yang Engkau mau. Dan kami percaya Roh Kudus akan diberikan untuk memampukan kami. Untuk bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu, sekali lagi kami memberkati Ibu Fani di dalam anugerah dan rahmat Kristus. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan beliau di mana Engkau pakai dia untuk menjadi juru bicara bagi setiap kami. Sehingga kami bisa menangkap rema-rema pribadi bagi setiap kami di ruangan ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya bersama dengan Bu Sami ya Tuhan. Berkati penggembalaannya, leaders dan juga anak-anak rohaninya di mana-mana ya Tuhan. Berkati pemuritan-pemuritannya ya Bapak.
Sehingga lewat pasangan ini Tuhan, semakin banyak orang yang bertumbuh dan siap dipakai untuk menjadi alat-alat kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau berpisah, dan sebelum kami berpisah, kami terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan, arahkan hati dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati yang percaya bersama katakan amin. Tuhan berkati semua kita fokus sebentar seperti biasa ya teman-teman di online, jangan meninggalkan dulu. Mari kita set up segera ruangan untuk kita bisa berfoto. Yuk. Ya, boleh. Boleh.